Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame nih. Oke kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network, tapi tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa. Nah, kita kutip dari Niswai ya, meningkatkan validasi KIC di jaringan Pi. Pertimbangan utama ya, KIC atau kenalin pelanggan Anda adalah langkah penting dalam mengarahkan pengguna ke platform apapun. Ini melibatkan verifikasi identitas pengguna melalui berbagai cara seperti ID yang dikeluarkan pemerintah untuk mencegah aktivitas penipuan dan memastikan keamanan platform Pi mata uang digital baru tidak terkecuali. Namun sejak diluncurkan, banyak perintis yang belum diundang KIC yang menyebabkan frustasi dan kebingungan di masyarakat. Nah, kawan-kawan ya, ikutin aturan main Pi Network tentunya ya, dan jangan melanggar peraturan Pi Network tentunya. Nah, ini lagi KIC massal ya kawan-kawan. Nah, tim inti Pi Network yang bertanggung jawab atas pengembangan Pi telah berupaya meningkatkan proses KIC untuk memperluas ke lebih banyak perintis dan memastikan keakuratan dan keamanan hasil. Mereka telah membuat kemajuan yang signifikan sejak pembaruan terakhir mereka pada bulan Juli, termasuk otomatisasi mesin yang lebih baik pada penyamaran dokumen ID, membuat sistem untuk menganalisis kualitas kerja validator manusia, mengoptimalkan efisiensi kerja validator, meningkatkan efisiensi infrastruktur aplikasi KIC, dan membuat proses teknis untuk menghasilkan corong KIC dan membuka blokir aplikasi yang macet. Namun, masih banyak perintis yang belum diundang untuk KIC. Meskipun telah dilakukan perbaikan oleh tim inti, alasan bervariasi dan kompleks. Tetapi beberapa faktor yang memungkinkan termasuk keterbatasan aplikasi KIC, volume aplikasi yang diterima dan dibutuhkan untuk memprioritaskan negara atau wilayah tertentu untuk KIC. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi proses KIC di jaringan Pi. Beberapa faktor dapat mempengaruhi proses KIC jaringan Pi, termasuk satu ya, volume aplikasi. Seiring bertambahnya jumlah orang yang mengajukan KIC, waktu yang diperlukan untuk memverifikasi identitas setiap perintis juga meningkat. Ini dapat mengakibatkan tumpukan aplikasi dan prosesnya mungkin memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Nah, ya kita bisa berharap ya kawan-kawan ya, bahwasanya proses KIC itu sangat sulit ya, karena ya jutaan orang yang mendapatkan undangan KIC tidak bisa diproses begitu cepat kawan-kawan. Harus punya proses ya, punya aplikasi yang lebih keren lagi ya kawan-kawan. Nah, yang kedua, ketersediaan validator. Validator bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi yang diberikan oleh perintis selama proses KIC. Jika tidak tersedia cukup validator, prosesnya mungkin memakan waktu lebih lama, atau beberapa perintis mungkin tidak dapat menyelesaikan proses KIC. Yang ketiga, kualitas pengajuan. Kualitas informasi yang diberikan oleh pelopor selama proses KIC dapat mempengaruhi kecepatan dan keakuratan proses verifikasi. Jika informasi yang diberikan tidak lengkap atau salah, mungkin diperlukan waktu lebih lama untuk memverifikasi identitas perintis. Nah, yang kelima, negara atau wilayah. Ya, negara atau wilayah tertentu mungkin memerlukan langkah verifikasi tambahan atau memiliki peraturan yang lebih ketat terkait KIC. Hal ini dapat mengakibatkan proses yang lebih rumit dan memakan waktu bagi perintis di bidang tersebut. Nah, batasan teknis aplikasi KIC seperti waktu pemuatan yang lambat atau kesalahan selama proses verifikasi juga dapat mempengaruhi kecepatan dan keakuratan proses KIC. Nah, yang keenam kawan-kawan, masalah keamanan. Memastikan keselamatan dan keamanan ekosistem jaringan Pi adalah prioritas utama tim inti atau core team. Oleh karena itu, tindakan tambahan dapat diambil untuk memverifikasi identitas
perintis guna mencegah aktivitas penipuan atau pembuatan akun palsu. Beberapa faktor dapat mempengaruhi proses KYC jaringan Pi, termasuk volume aplikasi, ketersediaan validator, kualitas aplikasi, negara atau wilayah, batasan teknis, dan masalah keamanan. Tim inti atau core team terus berupaya meningkatkan proses KYC untuk memastikan keakuratan dan keamanan ekosistem jaringan Pi. Nah, bagaimana perintis dapat memenuhi syarat untuk KYC? Pelopor dapat menerima undangan KYC atau Know Your Customer dari Pi Core Team antara lain. 1. Pioner yang telah mencapai tahap fase 3. Pioner yang telah mencapai fase 3 di aplikasi jaringan Pi dan telah melewati proses verifikasi nomor telepon dapat menerima undangan KYC. Namun, menerima undangan tidak menjamin lulus KYC. Ya. Yang kedua, pioner yang telah melengkapi profil jaringan Pi mereka dengan informasi yang akurat dapat menerima undangan KYC dari core team. Menggunakan informasi yang diberikan di profil untuk menentukan kelayakan KYC. Yang ketiga, pioner yang telah merujuk orang lain ke jaringan Pi. Pioner yang telah merujuk orang ke jaringan Pi dan membantu mengembangkan jaringan dapat menerima undangan KYC sebagai hadiah atas upaya mereka. Yang keempat, pioner yang telah aktif di komunitas Pi Network seperti berpartisipasi dalam diskusi, memberikan umpan balik, atau membantu orang lain dapat menerima undangan KYC sebagai penghargaan atas kontribusi mereka. Yang kelima, dari pelopor atau negara tertentu, core team dapat memprioritaskan wilayah atau negara tertentu untuk undangan KYC berdasarkan kebutuhan ekosistem jaringan Pi. Core team terus bekerja untuk meningkatkan proses KYC. Kenalin pelanggan Anda untuk memastikan bahwa pioner sejati dapat melewati KYC secara akurat dan aman sekaligus mencegah akun palsu. Berikut adalah beberapa cara tim inti atau core team Pi Network dapat meningkatkan validasi KYC. 1. Tingkatkan jumlah validator. Tim inti atau core team dapat menambah jumlah validator untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi proses KYC. Ini akan memastikan bahwa lebih banyak perintis dapat diverifikasi dalam waktu yang lebih singkat. Yang kedua, tingkatan proses validasi. Tim inti atau core team Pi Network dapat meninjau dan mengoptimalkan proses validasi untuk memastikan disederhanakan dan ramah pengguna. Hal ini dapat mencakup penyederhanaan langkah validasi, meningkatkan kerja aplikasi validasi, dan memberikan instruksi yang jelas untuk pioner. Yang ketiga, tingkatkan komunikasi. Tim inti atau core team dapat meningkatkan komunikasi dengan pelopor tentang proses KYC, termasuk memberikan pembaruan rutin dan menjawab pertanyaan. Ini akan membantu pioner lebih memahami proses dan apa yang harus mereka lakukan untuk lulus KYC. Yang keempat, memberikan umpan balik kepada validator. Tim inti Pi Network dapat memberikan umpan balik kepada validator untuk memastikan bahwa mereka melakukan tugas mereka secara akurat dan efisien. Ini akan membantu menjaga tingkat kualitas yang tinggi dalam proses KYC dan memastikan bahwa perintis diverifikasi secara akurat. Yang kelima, gunakan teknologi verifikasi lanjutan. Tim Pi Core atau tim inti dapat mengeksplorasi penggunaan teknologi verifikasi lanjutan seperti autentikasi biometrik atau mengenalin wajah untuk lebih meningkatkan akurasi keamanan proses KYC. Yang keenam, menganalisis data KYC. Tim inti Pi dapat menganalisis data yang dikumpulkan secara proses KYC untuk mengidentifikasi tren dan area untuk meningkatkan. Ini akan membantu tim inti untuk terus meningkatkan proses dan memastikan memenuhi kebutuhan ekosistem jaringan Pi. Dengan menerapkan strategi ini, tim inti atau core team Pi Network dapat meningkatkan proses validasi KYC dan menyediakan proses orientasi yang andal dan aman bagi pioner untuk bergabung dengan ekosistem jaringan Pi. Oke kawan-kawan, begitulah
proses KYC ya kawan-kawan. Nah, kenapa lambat? Ya, inilah yang lagi diusahakan oleh P-Network ya, oleh core team untuk supaya secepatnya bisa para pionir dapat undangan dan cepat selesai ya, bisa lulus KYC. Oke kawan-kawan, doakan semua ya teman-teman kita yang mendapatkan KYC bisa lulus cepatnya, dan ya tentunya setelah KYC akan selangkah lagi menuju open minded tentunya. Oke kawan-kawan, ini sebagai pencerahan buat kita semua agar kita tahu dan paham ya tentang P-Network dan kerja dari core team kawan-kawan ya. Oke, salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.